Manchester United akan menjamu Bayern Munich di Old Trafford Selasa malam ini dalam laga final grup demi memperebutkan 3 poin di Liga Champions UEFA. Setan Merah menderita kekalahan mengecewakan 3-0 melawan Bournemouth baru-baru ini. Begitu pula dengan klub Bavaria yang menderita kekalahan tandang 5-1 di Eintracht Frankfurt akhir pekan lalu. Erik ten Hag akan mengatur pasukannya dalam formasi 4-2-3-1 dan dapat menginstruksikan mereka untuk menguasai permainan di lini tengah dan mencoba mengekspos kelemahan pertahanan Bayern melalui serangan balik. Thomas Tuchel juga akan memilih formasi 4-2-3-1 dan dapat meminta para pemainnya untuk mendominasi bola dan menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan pertandingan tandang ini. Jelang laga, Erik ten Hag membenarkan bahwa Victor Lindelof diragukan absen karena cedera setelah pekan lalu mengalami masalah. Sekarang, Marcus Rashford dan Anthony Martial tidak berlatih menjelang pertandingan karena sakit. Meskipun mereka mengalami musim yang buruk, tampaknya skuad United tetap santai mengenai prospek Liga Champions mereka. Pada salah satu sesi, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund dan Kobbie Mainoo terlihat melakukan selebrasi. Garnacho juga terlihat melompat ke punggung Sergio Reguilon saat pemain muda itu berusaha untuk menjaga perasaannya tetap bersuka. Ten Hag menegaskan dia yakin timnya berada dalam semangat yang tepat menjelang pertandingan hari Selasa. Marcus Rashford adalah salah satu bintang MU yang tidak senang dengan metode Erik ten Hag karena pembicaraan tentang pemberontakan di ruang ganti mencapai puncaknya. Laporan Football Insider yang mengaku punya sumber orang dalam MU. Pemain asal Inggris tersebut diyakini merupakan salah satu nama besar di Old Trafford yang telah kehilangan kepercayaan kepada sang manajer dan yakin bahwa ia tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang dimilikinya. Sumber jadi-jadian tadi mengatakan kepada Football Insider bahwa Rashford tidak menyukai gaya permainan yang diterapkan pelatih Belanda berusia 53 tahun itu dan tidak menyukai metode latihannya. Pemain berusia 26 tahun itu pernah membantah laporan sejenis dan menyatakan berita sebagai sampah. Ia telah menjadi starter dalam 13 dari 14 pertandingan pertama United di Liga Premier musim ini, tetapi hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 pertandingan terakhir mereka melawan Chelsea dan Bournemouth. Dilaporkan oleh 4 media yang asal nulis bahwa Ten Hag telah kehilangan separuh ruang ganti setelah mereka kecewa dengan metode pelatihan, gaya bermain, dan perlakuan terhadap Jadon Sancho. Pihak klub telah secara resmi menolak dan mengutuk berita sejenis yang memecah belah keharmonisan tim. Marcus Rashford adalah salah satu bintang MU yang tidak senang dengan metode Erik ten Hag karena pembicaraan tentang pemberontakan di ruang ganti mencapai puncaknya. Laporan Football Insider yang mengaku punya sumber orang dalam MU. Pemain asal Inggris tersebut diyakini merupakan salah satu nama besar di Old Trafford yang telah kehilangan kepercayaan kepada sang manajer dan yakin bahwa ia tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang dimiliki. Manchester City menghadapi kemungkinan tersingkir dari kompetisi Liga Champions 2024-2025. Hal ini berkat penampilan apik Girona di La Liga, sebuah langkah yang bisa membuka pintu bagi rivalnya Manchester United untuk lolos ke kompetisi tersebut. Berdasarkan undang-undang UEFA saat ini, 2 klub yang dimiliki oleh entitas yang sama tidak dapat bersaing dalam kompetisi tersebut. Baik City maupun Girona dimiliki oleh City Football Group. CFG tidak dapat memilih tim mana yang akan tampil di Liga Champions, dan UEFA malah memutuskan berdasarkan hasil akhir liga mereka. City mengalami musim yang sangat sulit di Premier League saat mereka berjuang di peringkat keempat, setelah harus bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Luton tahun 2-1 pada hari Minggu. Sementara Girona telah menjadi salah satu sensasi sepak bola Eropa saat mereka memimpin Liga Spanyol. Pasukan Michel, yang 47% sahamnya dimiliki oleh CFG, secara luar biasa mengalahkan Barcelona 4-2 di laga tandang pada hari Minggu. Kini unggul 2 poin dari Real Madrid di puncak La Liga. Selanjutnya, mereka unggul 7 poin dari Atletico Madrid di urutan ketiga, meski sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak.
Liga Premier mungkin akan memiliki setidaknya 5 kualifikasi otomatis ke Liga Champions musim depan, dengan format kompetisi berubah ke model Swiss. 4 tim pasti berkualitas, sementara Inggris kemungkinan mendapat setidaknya 1 tempat bonus. Ini berarti bahwa klub manapun yang berada di 5 besar harus berkualitas. Namun jika City tersingkir, itu akan menguntungkan tim yang berada di urutan ke-6, yang saat ini adalah MU asuhan Erik ten Hag. Namun, MU bisa menghadapi masalah yang sama seperti City karena Nice berada di urutan kedua di Ligue 1 Prancis dan terlihat bagus untuk lolos ke Liga Champions karena kemampuan mereka sendiri. Dalam hal ini, jika tidak ada perubahan peraturan, tempat terakhir di Premier League akan diberikan kepada Newcastle United. Sebuah laporan sensasional dari Sport muncul bahwa raksasa Liga Premier, Manchester United, telah mengusulkan kesepakatan pertukaran langsung ke Barcelona yang melibatkan pemain sayap mereka yang berusia 23 tahun Jadon Sancho dan Raphinha. Sudah pasti bahwa manajer Manchester United, Erik ten Hag, tidak melihat Sancho sebagai pemain yang ideal untuk klub karena masalah disiplinernya. Di sisi lain, Raphinha juga tidak memberikan dampak yang diinginkan di Barcelona. Sancho bergabung dengan Manchester United pada tahun 2021 dengan kesepakatan yang dilaporkan bernilai 85 juta euro sementara Raphinha pindah ke Catalonia pada tahun 2022 dengan biaya Barcelona sekitar 60 juta euro. Kini, Manchester United sangat yakin ingin melepas Sancho. Namun masalahnya, mereka tidak bisa mendapatkan kembali jumlah yang telah mereka bayarkan untuk pemain muda tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Raphinha, meski performa pemain Brasil dan situasinya di Barcelona tidak terlalu buruk. Saat ini, semua mata tertuju pada Deco karena pandangannya terhadap operasi ini memiliki arti penting mengingat perannya sebagai direktur olahraga dan keterlibatannya sebelumnya sebagai agen Raphinha. Sejauh menyangkut sang pemain, selama tahun pertamanya, pemain Brasil ini menghadapi inkonsistensi dan cedera yang terjadi kemudian menghambat penampilannya di awal musim ini. Hingga hari ini, belum ada kontak langsung antara Barcelona dan Manchester United. Meskipun diketahui bahwa Barca telah melacak Sancho dan kesepakatan pinjaman pernah dipertimbangkan. Pemain muda Manchester United, Kobbie Mainoo, telah membuat kehadirannya terasa di tim utama selama beberapa minggu terakhir. Mainoo terhindar dari kemarahan fans karena masuk dari bangku cadangan saat Manchester United kalah dari Bournemouth pada akhir pekan. Namun, apakah Manchester United akan mengalami kekacauan seperti itu jika Kobbie Mainoo menjadi starter bersama Sofyan Amrabat di lini tengah? Mainoo kemungkinan akan segera beraksi lagi, dengan pemain berusia 18 tahun itu tampil impresif sejauh ini sejak kembali dari cedera pramusim. Mainoo tampaknya ditakdirkan untuk menjadi yang teratas, dan menurut pelatih mudanya sebelum dia menandatangani kontrak dengan Akademi Manchester United, dia unggul dari yang lain sejak usia muda. Berbicara kepada The Times, pelatih Steve Farr berkata bahkan di usia mudanya, Kobbie sangat menonjol. Apa yang harus dia lakukan adalah mengisi tim yang dia lawan dengan pemain-pemain bagus untuk membuat pertandingan menjadi seimbang dan menghentikan MU mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Kobbie sangat cepat, kuat, dan terampil. Kobbie Mainoo kini telah memainkan 7 pertandingan kompetitif untuk Manchester United, 3 musim ini dan 4 musim lalu. 3 diantaranya sebagai starter. Dia baru saja memulai, dengan harapan besar pada gelandang muda tersebut. Mainoo adalah bagian dari skuad pemenang Piala FA Youth Manchester United, bersama dengan Alejandro Garnacho. Daftar pertandingan yang brutal selama bulan depan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa sering kita akan melihatnya di bulan Desember, mengingat Erik ten Hag telah memilih untuk melindunginya selama beberapa pertandingan terakhir. Namun antara sekarang